Sorotan viral news kali ini menyasar pada komitmen pemberantasan korupsi di tingkat akar rumput. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, dalam sebuah tindakan tegas dan cermat, berhasil mengungkap dan menetapkan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana desa yang merugikan negara hingga 2,6 miliar rupiah. Aksi cepat ini dipimpin langsung oleh Kepala Kejari Kabupaten Bekasi yang baru, Edi Sumarman, SH, MH. Ia mencengangkan, prestasi ini dicapai belum genap 2 bulan sejak beliau menjabat, menunjukkan komitmen nyata dan tidak main-main dalam penegakan hukum. Modus operandi yang terungkap dari penyidikan adalah penyalahgunaan anggaran pendapatan dan belanja desa, APBDes, tahun 2024. Mereka diduga sengaja mengalokasikan dan menggunakan dana desa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Investigasi mendalam menemukan aliran dana yang diduga merupakan imbalan untuk kepentingan pribadi para tersangka, yang akhirnya mengakibatkan kerugian negara sebesar 2.600.000.000 rupiah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bahwa hari ini pada hari Kamis tanggal 11 September 2025, tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi telah menetapkan 4 orang tersangka terkait dengan tindak pidana korupsi penyalahgunaan keuangan desa Sumberjaya, Kabupaten Bekasi Tangerang. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan barang bukti, pemeriksaan terhadap saksi sebanyak 29 orang, ahli sebanyak 4 orang, dan surat dari petunjuk serta barang bukti yang diperoleh, tim penyidik menaikkan 4 orang saksi menjadi tersangka. 1. SH yang merupakan PJ Kepala Desa Sumberjaya, Kecamatan Tangerang, periode 14 Juli 2023 sampai 30 September 2024. 2. SJ yang merupakan Sekjen Sumberjaya tahun 2024. 3. GR yang merupakan status kelolaan dinas Sumberjaya Januari sampai dengan 2024 dan merupakan operator Des Desa Sumberjaya serta MSA yang merupakan direktur DPR Alam Jaya. Bahwa penyidikan terhadap para tersangka dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan nomor P1669 dari M231 dari 2 dari 5 dari 2025 tanggal 2 Mei 2025. Perlu saya sampaikan di sini bahwa para tersangka bersama-sama secara hukum menyalahgunakan keuangan desa Sumberjaya tahun anggaran 2024 dalam hal ini. 1. SH selaku PJ Kepala Desa dengan sengaja menggunakan anggaran APBDes tidak sesuai dengan ketentuan dan menggunakan APBDes untuk kepentingan pribadi. 2. SJ dengan sengaja tidak melakukan tugasnya sebagai sekdes untuk memeriksa bukti pertanggungjawaban pencairan anggaran dan menerima uang dari APBDes untuk kepentingan pribadi. 3. GR selaku Kaur Keuangan dengan sengaja membuat pertanggungjawaban seolah-olah benar dan menyesuaikannya dengan RAB yang dalam APBDes dan menggunakan anggaran APBDes untuk kepentingan pribadi. 4. MSA selaku Direktur CV Sinar Alam Inti Jaya dengan sengaja menjadi tempat penampungan uang APBDes Sumberjaya tahun anggaran 2024 untuk selanjutnya diberikan kepada SH, SJ, GR dan bertindak seolah-olah menjadi pelaksana kegiatan APBDes dan menerima fee. Perbuatan yang dilakukan oleh para tersangka SH, SJ, GR dan MSA menimbulkan kerugian negara sebesar 856.642 rupiah. Hal itu berdasarkan laporan penghitungan kerugian keuangan negara dari kantor akuntan publik. Para tersangka disangka melanggar primer pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 3199, subsidiar pasal 55 ayat ke-1 KUH pidana serta subsidiarnya pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang pidana korupsi. Untuk kepentingan penyidikan perkara ini, setelah dikhawatirkan para tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan perbuatan para tersangka diancam dengan pidana penjara 5 tahun lebih, maka terhadap para tersangka dilakukan penahanan rutan oleh tim penyidik selama 20 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 11 September 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2025 di Lembaga Permasyarakatan kelas 2A Cikarang.
Terkait dengan teknis pemeriksaan, mungkin teman-teman wartawan dapat bertanya langsung dengan tim penyidik dalam hal ini. Pengelolaan keuangan desa ini dilakukan oleh PJJ pada tahun 2000. Jadi sebelum dikerjakan ini ada potongan-potongan sebesar dari 10%, 10%, ada sampai 15%. Nah, perusahaan tadi di sini kan ada salah satu direktur dari perusahaan komanditer dari CVSA ini. Inilah yang menjadi tempat penampungan. Jadi semuanya yang diselewengkan dana-dana pembangunan di desa tersebut ditampung di situ. Kemudian baru dibagi-bagikan. Jadi pekerjaannya pun kami sudah memeriksa langsung dan ada keterangan dari hasil pemeriksaan dari ahli konstruksi dan beberapa bangunan memang tidak sesuai dengan spesifikasi dan Cita atau gimana? ada. Jumlah barang bukti yang sudah disita oleh penyidik jumlahnya 142 barang bukti. Berikut juga penetapan sitanya juga sudah kami dapatkan dari pengadilan negeri Cikarang. Masing-masing penetapan bagaimana? Bervariasi, bermacam-macam. Namun jumlahnya semuanya itu seperti yang sudah ada dalam LHP PKKN itu sebesar 2.500.000.000 rupiah. Udah pengembalian belum Pak? Nah, dalam hal ini selama penyidikan ada beberapa yang mengembalikan. Total pengembalian yang sudah kami terima itu 256 juta. Dan itu disimpan di RPL barang bukti Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.